meningkatkan penjualan karena kita perlu kita ingat bahwa ketika kita bahas tentang manajemen keuangan, maka yang kita bicarakan ini adalah B2B ya. Jadi bukan B2C tapi B2B. Jadi customer kita atau konsumen kita itu adalah bisnis juga. Dan ketika kita mau melakukan penjualan secara kredit, biasanya itu dalam jumlah yang besar, relatif besar gitu kan. Jadi kalau kita memberikan kredit, otomatis biasanya penjualan itu akan lebih banyak meningkat karena customer kita yang juga bisnis juga itu akan sangat terbantu jika mereka juga bisa membeli secara kredit gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada keuntungan, ada trade off-nya ketika kita memberikan penjualan secara kredit, tentunya ada risiko juga yang meningkat, yaitu risiko terutama risiko dari bad debts-nya ya, jadi piutang tak tertagihnya. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang kita bicarakan minggu lalu yang perlu menjadi yang perlu kita garis bawahi dalam manajemen kredit, terutama pertama ketentuan penjualannya ya. Ketentuan penjualan itu kan kalian udah paham ya. Misalnya kemarin 2/10 N30 net 30, berarti kalau kita tahu di situ ada pemberian diskon, ada jangka waktu ya, lamanya pemberian kredit. Nah, semua itu juga tergantung dari beberapa faktor juga, lamanya memberikan kredit. Terus kita juga bicarakan kemarin tentang diskon ya kan, apakah diskon tadi lebih baik memberikan diskon atau tidak memberikan diskon, kapan kita memberikan diskon, pada tingkat berapa kita memberikan diskon, harga berapa, membandingkan diskon dengan tidak memberikan diskon, dengan cara apa? Dengan cara menghitung present value-nya. Ya, seperti itu. Terus, ini kemarin, ya, terus kita juga bahas tentang implikasi bagaimana kalau kita memberikan diskon, ada dampaknya, biasanya penjualan akan meningkat, tapi tentunya juga ada pengaruhnya terhadap cost-nya juga yang juga meningkat. Jadi ada perhitungannya, terus juga ada beberapa instrumen-instrumen ya pemberian kredit. Terus kita juga, nah ini fokusnya keputusannya adalah memberikan kredit atau tidak, atau melakukan penjualan secara kredit atau penjualan secara tunai. Kita tahu kemarin kita membandingkan antara memberikan kredit dengan tidak memberikan kredit, menghitung present value-nya. Kalau tidak memberikan kredit, berarti kita menerima semua penjualan itu pada hari ini. Tidak perlu dihitung present value-nya. Dan juga 100% itu pasti dibayarkan. Tapi kalau kita memberikan kredit, maka cost-nya dikeluarkan hari ini, tapi penerimaannya nanti di kemudian hari, plus ada faktor H-nya ya, faktor kemungkinan tidak dibayarkannya sini tadi, terus di present value kan. Jadi membandingkan antara yang penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit, mana yang lebih besar. Terus kita juga udah lihat contoh kemarin ya, kalau misalnya dengan apa saja, kemarin itu ini ya. Oh ini ya, ininya pemberian secara kreditnya, memberikan contohnya pada harga berapa kita bisa menentukan penjualan agar penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai itu memberikan NPV yang sama. Jadi kalau kita mau NPV-nya lebih tinggi, maka kita ada patokan harga jualnya mesti berapa. Itu yang kita hitung minggu lalu ya. Ini kemarin, terus juga ketika kita memutuskan untuk memberikan memberikan kredit juga, kita maunya ada informasi seandainya kita bisa tahu bahwa customer mana yang kira-kira akan default gitu ya. Kita harus bandingkan antara nilai informasi dengan keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita tidak memberikan kredit kepada orang yang bakal default tersebut. Tapi kalau misalnya kayak kemarin contohnya kita hitung kan ternyata membayar informasi tersebut dengan keuntungan dari keuntungan dari kerugian yang tidak terjadi karena ada yang default tadi, karena dia lebih besar informasinya, maka lebih baik kita kasih aja ke semua pihak kan tadi ya, ke semua customer, dan sehingga kita bisa menggunakan data tersebut untuk penjualan yang di kemudian harinya ya. Ini kita bahas kemarin. Nah, kita sekarang hari ini kita masuk kepada kebijakan
kredit optimal. Nah, kita juga tahu tuh sama juga kayak seperti yang minggu lalu yang tentang cash ya. Jadi ada biaya-biaya yang terkait dengan kredit. Kan kalau cash kemarin ada ada dua biaya juga ya, ada carrying cost sama opportunity cost dengan bahasa yang beda ya. Ini optimal untuk credit policy juga sama, biayanya juga ada dua, ada carrying cost dan juga opportunity cost. Semakin banyak kita memberikan kredit, opportunity cost-nya semakin turun. Kenapa bisa begitu? Karena artinya gini, ketika kita memberikan kredit lebih banyak, berinvestasi pada piutang lebih banyak, otomatis orang yang akan tadi ya asumsinya bahwa dengan memberikan kredit penjualannya akan semakin meningkat gitu. Jadi si pelanggan itu tidak akan lari kepada perusahaan lainnya. Ya, tidak akan lari kepada perusahaan lainnya, akan ke kita, sehingga opportunity cost-nya makin turun. Jadi semakin banyak kredit yang diberikan, opportunity cost-nya semakin kecil. Tapi di lain sisi, ketika kredit kita semakin besar, carrying cost-nya juga akan meningkat. Carrying cost itu termasuk dalam carrying cost itu apa? Adalah biaya-biaya yang terkait dengan si piutangnya tadi. Contohnya yang paling utama itu adalah bad debts. Jadi risiko piutang tidak tertagih. Ya, jadi semakin ada opportunity cost, ada carrying cost. Total cost dari kebijakan kredit atau dari piutang itu adalah jumlah antara opportunity cost dan carrying cost-nya. Ya, di sini tadi ya, total cost. Nah, titik yang meminimumkan total cost dari kebijakan kredit ya tadi jadi dari biaya piutang itu adalah titik pertemuan antara si opportunity cost dan carrying cost. Jadi rata-rata hampir semuanya seperti itu ya konsepnya. Nanti di inventory juga sama kayak gitu juga, ada opportunity cost, ada carrying cost-nya juga. Jadi ujungnya kita harus menghitung untuk meminimalkan total cost atau bisa disebut sebagai optimal kebijakan kredit optimum adalah pertemuan antara si opportunity cost dan carrying cost-nya ya. Nah, ini kalian bisa baca di buku ya. Nih saya lewatkan dulu. Ini tadi banyak ya, ini ceritanya. Kalau di sini sih, ini tadi ya dia ceritanya banyak tentang perusahaan-perusahaan Kanada ya. Kita lewatkan dulu ya ini ya. Oke. Nah ini tadi. Jadi ketika kita memberikan kredit, nggak bisa sembarangan memberikan kredit. Harus dianalisis dulu. Siapa yang dianalisis? Orang yang akan diberikan kredit tadi. Si pelanggannya tadi, si calon pelanggan. Itu bisa dari dua cara. Jadi dari mencari informasi dan juga dengan cara scoring. Kalau dari cara informasi, biasanya kita bisa melihat dari laporan-laporan keuangannya si pelanggan tadi, ya. Lihat data keuangannya. Oh, apakah data keuangannya sehat? Apa penjualannya baik gitu ya? Kalau misalnya penjualannya baik, terus meskipun dia banyak hutang, tapi kalau penjualannya naik kan masih berarti dia menggunakan hutang untuk penjualan, untuk operasional. Itu bisa kita pelajari dari laporan keuangan si klien tadi atau dari customer tadi. Satu, dari laporan keuangan. Kedua, biasanya kita juga bisa ngelihat dari laporan-laporan kredit atau sejarah ya. Sejarah pembayaran kredit dengan perusahaan lainnya. Tentunya kan si pelanggan kita tadi tidak hanya membeli bahan baku atau tidak hanya membeli produk dari kita aja, mungkin dia juga bekerja sama dengan perusahaan lain. Kita bisa gunakan data-data dari perusahaan lain misalnya. Biasanya sih kalau udah sesama bisnis mereka mempunyai jaringan yang cukup luas gitu, saling berinteraksi satu sama lain sehingga akan tahu, oh dia di perusahaan ini pembayaran kreditnya lancar, atau misalnya dia di perusahaan ini pembayaran kreditnya tidak lancar. Nah, hal-hal tersebut yang kita dapatkan informasinya dari perusahaan lain itu juga bisa menjadi sumber informasi apakah kita bisa memberikan kredit kepada seorang pelanggan atau tidak ya. Terus dari bank juga catatan dari bank itu juga bisa menjadi sumber informasi apakah kita bisa memberikan kredit atau tidak kepada si calon pelanggannya tadi. Terus juga dengan sejarah pembayaran si pelanggan itu sendiri di perusahaan kita. Jadi kalau misalnya dia sudah pelanggan lama dan dia punya sejarah bahwa
dia melakukan pembayaran tepat waktu, walaupun misalnya dia agak telat, atau misalnya ada hal-hal yang menyebabkan telat yang bisa dimaklumi, itu bisa kita pertimbangkan. Jadi sejarahnya sendiri di perusahaan kita sendiri ya. Jadi informasi-informasi ini bisa kita gunakan untuk untuk mempertimbangkan memberikan kredit atau tidak pada suatu pelanggan ya. Terus selain dari informasi kredit juga dari scoring. Nah, ini kalau scoring ini udah umum ya. Ada yang kalian kenal, mungkin kalian juga udah pelajarin ini. Itu ada istilahnya 5C ya, character, capacity, capital, collateral, condition. Jadi ada 5C ini yang kita perhatikan dari si calon pelanggan kita tadi, calon yang mau kita berikan kredit tadi. Karakter itu berarti dia lari-lari kepada kemauan membayarnya. Ya, kemauan. Sedangkan kalau capacity itu kemampuan membayarnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mau bayar tapi nggak mampu bayar. Atau ada orang yang mampu bayar tapi nggak mau bayar. Gitu. Jadi beda ya dua hal itu. Karakter, capacity, kemauan membayar. Karakter, kalau capacity itu kemampuan membayar. Terus capital, kita lihat nih seberapa besar nih capitalnya atau seberapa besar modalnya si perusahaan yang akan kita berikan kredit tadi. Ya biasanya sih semakin besar modal itu menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin kuat. Ya dia bisa membayar lah, kemampuannya semakin tinggi. Terus ada kolateral ya, jaminannya. Apakah ada jaminan yang bisa diberikan atau tidak menjadi pertimbangan juga. Terus kondisi ya, keadaan situasi pada saat kita mempertimbangkan untuk memberikan kredit atau tidak nih, halnya 5C ini. Nah, 5C ini biasanya itu akan dibuat scoring ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang yang memberikan istilahnya itu dikasih kayak bobot ya, pembobotan di skor. Skornya berapa, misalnya pakai skala Likert ya. Karakternya misalnya dikasih skala scoring antara 0 sampai 5 misalnya. Begitupun yang C yang lainnya dikasih scoring. Ini nanti dihitung secara total. Nah, untuk membantu ini banyak juga perusahaan yang menggunakan software statistik ya untuk menghitung hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi balik lagi itu pada scoring-nya tadi. Nah, ini tadi ya, jadi scoring. Jadi dia pakai rating ya, terus dia pakai skala biasanya tadi. Terus nanti keputusannya ya tergantung kepada hasil scoring-nya tadi. Ya semakin besar skornya ya berarti semakin besar kemungkinan akan diberikan kredit kepada si pelanggan tadi. Tapi semakin kecil berarti kemampuan atau namanya pertimbangan perusahaan untuk memberikan kredit kepada si pelanggannya tadi relatif kecil juga ya. Jadi di scoring seperti itu. Dan itu banyak sih, ada yang memang sengaja membuat software ya, software statistik gitu, model-model statistik untuk membantu menghitung analisis kredit ini ya. Nah, hal lainnya di dalam manajemen piutang dan kebijakan kredit itu ada pada saat kita mau mengumpulkan atau menagih piutangnya. Nah, kalau istilah di sini ya, istilah collection di sini itu artinya dia ketika dia sudah melewati masa waktunya. Masa waktunya misalnya tadi N-nya N30. Nah, refernya ini jadi dia mengacunya mulai melakukan penagihan itu setelah lewat batas waktunya ya, past due-nya ya, setelah lewat batas waktunya. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan itu adalah penagihan piutangnya. Nah, tapi ya kalau bisa sih sebelum kita sampai kepada si pelanggan itu melewati batas waktunya, tentunya ada hal-hal yang bisa menjadi kayak lampu ininya lah ya, rambu-rambunya tuh udah kelihatan. Nah, itu ada beberapa hal. Pertama, kita bisa lihat atau terhitung dari average collection period. Jadi periode penagihan rata-rata. Ya, periode penagihan rata-rata ini kita bisa lihat nih dari dengan kita menghitung rata-rata penagihannya tuh rata-rata dia pembayaran piutangnya, kita bisa lihat apakah masih dalam kondisi wajar atau tidak wajar. Ya, kalau ini sih gampang ya ininya. Perhitungannya adalah piutang dibagi dengan penjualan harian. Ya, penjualan harian ini contohnya gini nih. Misalnya penjualan hariannya $20.000 ya.
terusnya piutangnya, nilai piutang adalah $150.000. Dari sini kita bisa hitung bahwa rata-rata pengumpulan piutangnya adalah periodenya, kalau periode berarti dalam hari ya, 150.000 jumlah piutang dibagi dengan penjualannya 20.000 per hari. Jadi rata-rata pengumpulan piutangnya 7,5 hari, cuma 7,5 hari. Ya, jadi dalam waktu 7,5 hari itu bisa ditagih piutangnya rata-rata. Jadi kita bisa ini sebagai rambu-rambu gitu. Jadi ketika ada perusahaan atau calon investor yang kita lihat bahwa ini udah melebihi dari situ, berarti ada perusahaan yang perlu jadi difokus gitu ya, fokus kepada ini perusahaan mana nih yang nggak bayar atau agak lama gitu waktu pembayarannya. Jadi itu sebagai rambu-rambu seperti itu ya. Terus selain itu juga kita bisa melihat dari yang namanya aging schedule ya. Jadi seperti jadwal pembayaran kayak gitu ya. Ini nggak ada contohnya ya. Contohnya itu nah ini contoh aging schedule ya. Aging schedule tuh kita bisa melihat nih rata-ratanya. Kalau ini perusahaan ini kita bisa lihat bahwa rata-rata dia mengumpulkan piutangnya itu di hari ke-2 sampai dengan hari ke-20 ya. 0 sampai 20 hari itu bisa tertagih sampai atau bisa pembayaran ya. Pembayaran piutang itu sampai 50%. Ya, ini sampai 21 sampai 360 berarti udah 2 bulan ya. 25%. Terus udah hampir sampai 80 hari, berarti hampir 3 bulan, itu 20%. Terus di atas 80 hari itu tagihnya 5%. Nah, kita perlu ingat ya kalau yang namanya, kayak kalau udah semakin lama perusahaan itu tidak membayarkan piutangnya, itu sama aja bahwa kemungkinan besar itu piutang itu tidak akan terbayar. Gitu. Jadi kalau misalnya N-nya di sini seandainya ya, N-nya N30 itu berarti 1 bulan ya. Ketika dia udah melewati hampir kayak 3 bulan seperti ini, 5% kita bisa katakan bahwa udah deh 5% ini udah kemungkinan besar tidak akan terbayarkan. Biasanya seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi aging schedule. Nah, aging schedule itu bisa bandingkan juga antara perusahaan satu sama perusahaan yang lainnya ketika kita mau mempertimbangkan memberikan kredit atau tidak. Misalnya nih, kalau misalnya ada perusahaan lain ya, katakanlah ini tadi perusahaan A. Perusahaan A, dia bayarnya seperti ini aging schedule-nya. Katakan misalnya perusahaan B. Perusahaan B itu 0 sampai 20 itu misalnya 70%. Ya, terus 20 sampai 60 itu 30%. Kita bisa bandingkan mana yang bagus A sama B. Pastinya B, ya kan? Karena dia apa? Karena si B selesai di 60 hari. Ya, di 60 hari dia udah menyelesaikan 30%. Dia sedangkan tadi yang si B tadi kalau kita kasih contoh misalnya 0 sampai 20 harinya tadi 70%. Jadi nggak sampai sebulan dia udah membayarkan, rata-rata dia membayarkan itu 70% dari piutangnya. Sedangkan sisanya 30% itu dibayarkan dalam jangka waktu 2 bulan. Ya, kalau kita bandingkan dia perusahaan A ini jelek ya, termasuk jelek nih. Ya, seandainya kita tadi bandingkan dia tadi N-nya 30, ini aja berarti 30 berapa nih? 55-nya aja udah lebih dari waktu ya, dari waktu seharusnya dia bayar piutangnya. Tapi kalau misalnya N-nya 60 ya berarti dia melewati batas pembayaran itu 25%. Nggak bagus juga ya, masih termasuk relatif besar ya 25% ya. Yaitu jadi aging schedule itu juga bisa kita gunakan untuk sebagai rambu untuk menilai apakah ini nih kapan kita sudah mulai melakukan penagihan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan itu kalau si customer-nya mulai sudah mulai waktunya mereka harus melunasi piutangnya, itu wajar ya ada protokolnya ya. Pertama misalnya mengirimkan surat
peringatan dulu ya, surat peringatan, terus kemudian ditelepon ya, terus kalau udah sampai meminta bantuan dari agen pihak lain ya untuk menagih piutangnya, itu saya rasa ini sudah termasuk lumayan parah ya. Terus apalagi kalau sampai ke tahap yang dia secara hukum ya. Jadi ada tahap-tahapannya ketika si perusahaan itu akan menagih piutang ya, mulai dari itu tadi ya, surat dulu, terus ditelepon, terus kalau masih tetap nggak bisa, didatengin atau pakai bantuan dari agen-agen yang ngumpulin piutang, dan sampai terakhir itu mengambil tindakan hukum ya. Ini juga nih ada istilahnya factoring ya. Jadi ada saatnya ketika si piutang perusahaan itu bisa dialihkan kepada pihak lain. Biasanya si pihak lain itu adalah lembaga keuangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah perusahaan kita. Perusahaan kita menjual produk kepada tadi si customer dia tadi. Nah, si customer itu tidak langsung membayar penjualannya atau penjualan kreditnya tadi ya, pembelian secara kreditnya tidak langsung dibayarkan kepada perusahaan, tapi dia melalui si factor ini. Nah, si factor ini yang kemudian akan membayarkan kepada perusahaan kepada perusahaan dengan persentase tertentu, biasanya seperti itu ya. Nah, tapi yang menanggung resiko si customer tidak membayar atau default itu adalah si faktornya ini tadi. Kalau si perusahaan dia pasti akan menerima pembayaran, dari faktornya, tapi tadi ya dengan persentase tertentu, biasanya seperti itu. Ini kalau kayak gini tuh ada contoh-contohnya ya. Misalnya sih kalau misalnya konsep sederhananya, tapi itu kayak misalnya nih pembayaran secara dengan pakai kartu kredit kayak gitu ya. Kalau pembayaran secara kartu kredit atau melalui perusahaan leasing kayak gitu juga ya. Kalau misalnya kalian ada beli motor gitu kan, beli motor, si perusahaan yang jual motor itu kan langsung melakukan penjualan dengan si customer, misalnya pelanggan. Nah, si pelanggannya tadi dia bayarnya nyicil melalui perusahaan leasing. Si perusahaan yang menjual motor dia dapat bayarannya penuh. Itu kan seperti itu. Jadi itu sama, konsepnya itu sama seperti itu juga. Jadi piutang ini bisa dialihkan kepada pihak lain atau lembaga keuangan lain yang disebut sebagai factor tadi. Ya. Ini cerita factoring di Kanada ya. Oke. Oke, jadi ada cara-cara dalam prakteknya manajemen kredit tadi atau manajemen piutang itu agar bisa dimonitor secara mudah. Itu ya perlunya database seperti itu ya, database pelanggan yang menunjukkan bahwa di dalam database tersebut itu ada sejarah-sejarah, misalnya sejarah pembeliannya, kapan dia bayar, kapan dia harusnya bayar, dan lain sebagainya ya. Jadi ada software-software tertentu yang bisa membantu perusahaan untuk memanage lebih baik piutangnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang manajemen piutang? Ada pertanyaan, bisa diikuti ya, masih gampang ya. Yang kemarin hitung-hitungannya udah minggu lalu. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutin aja ya. Selanjutnya itu adalah manajemen persediaan. Nah, kebetulan manajemen persediaan itu kalau di buku itu nggak ada kayaknya ya. Di buku ROS itu nggak ada. Jadi dia kalau di buku ROS itu manajemen kas, terus manajemen kredit, udah gitu dia langsung masuk ke special topic, si merger, akuisisi, financial distress, sama international corporate finance. Jadi nggak masuk ya, nggak ada di buku ROS, nggak ada. Terus di bukunya si Jitman ya, bukunya Jitman itu juga nggak ada kalau nggak salah. Ya, jadi kalau kalian juga cari di short term ya, itu juga nggak ada nih dia ya. Ya adanya kalau di Jitman itu malah lebih ringkas lagi ya, dia digabungin semuanya. Jadi current asset, working capital sama current asset, terus current liabilities ya. Jadi ini saya buat apa namanya ya, saya buat
membuat PPT sendiri yang merangkum dari beberapa sumber lainnya. Ya, jadi dalam manajemen persediaan sebelum kita masuk manajemen persediaan, kita tahu ya bahwa persediaan itu umumnya ada tiga kategori ya. Pertama yang namanya bahan mentah, terus bahan dalam proses, terus yang terakhir itu adalah barang jadi. Nah, baik bahan mentah, bahan dalam proses maupun barang jadi, ketiga-tiga ini ada persediaannya semua. Ya. Jadi tetap dipisahkan, bahan mentah itu kita gunakan untuk memproduksi. Ketika dia diproduksi, ada bahan-bahan yang memang masih dalam proses, ya. Dan setelah barang yang tadi dalam proses